bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah, cinta dan pemeliharaannya senantiasa nyata di dalam setiap kami. Kami bersyukur oleh karena di pagi hari ini kami ada bersama-sama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang tergabung dalam grup The Power of Love di pagi hari ini. Bersama-sama dengan Pendeta Surbakti, kami percaya di pagi hari ini kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan akan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan syukur kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, di pagi hari ini kita akan sharing kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kepedulian kepada sesama, yang tentunya sangat bertalian dengan kekuatan kasih sebagai dasar grup kita di pagi hari ini, yang sering kita baca dengan The Power of Love. Kepedulian kepada sesama saya ambil di dalam kitab surat Paulus kepada jemaat yang di Roma, terambil di dalam ayatnya yang ke Roma 12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Yang seharusnya ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Tetapi karena mengingat waktu sehingga pembacaannya dibatasi sampai ke intinya aja di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sangat menarik. Ada penekanan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang sangat membawa kehidupan kita tentunya dalam pemahaman pemikiran ini adalah merupakan satu hal yang menjadi satu problem di dalam kekuatan kasih. Bukti sebagai kepedulian kita kepada lingkungan dan sesama kita. Kenapa saya katakan sangat memprihatinkan jika ada orang yang justru merasa sangat senang ketika mereka melihat orang lain menderita. Tetapi mereka tidak senang ketika mereka melihat orang senang. Nah, itu acap kali terjadi dalam lingkungan gereja. Oleh sebabnya, saya merasa bahwa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita tentunya sangat relevan dan sesuai dengan moto atau nama grup kita yang ada, yaitu kekuatan kasih, The Power of Life. Ini memiliki satu sikap hati yang sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat hal-hal yang senantiasa selalu berada di dalam kepentingan diri kita sendiri, yang membawa kehidupan kita seolah-olah kita
mengalami kesusahan ketika kita melihat orang lain senang. Kenapa ini bisa disampaikan di lingkungan kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Ternyata secara pribadi mungkin di beberapa tempat berbeda, tetapi kami di Kendari, kebetulan saya berada di jaringan doa sekota sebagai fasilitator umum, serta saat ini posisi saya selalu aktif di persekutuan gereja-gereja Injili, di mana kebetulan saya Dewan Pertimbangan Majelis PGLII Sulawesi Tenggara. Panjang waktu melihat bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya cenderung berada di dalam zona kepuasan, zona aman yang membenturkan dengan sikap hati sebagai seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya. Menyadari hal itu memang tidak terlepas dengan karakter, latar belakang, dan perbedaan cara pandang dalam berteologis. Itu hal yang biasa. Namun kalau kita kembali kepada Alkitab, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk peduli, bersimpati, dan berempati kepada sesama tanpa memandang perbedaan tentunya. Oleh sebabnya, kepedulian itu dapat ditunjukkan dalam beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai poin-poin yang saya anggap penting di pagi hari ini. Terkait dengan ajaran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Untuk bisa dapat bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba Tuhan yang luar biasa, di pagi hari ini saya ingin menekankan untuk kita bisa dapat melihat, merasa bahagia saat orang lain berbahagia, itu sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah memiliki arti yang sangat dalam. Membawa kehidupan kita untuk tidak boleh iri hati terhadap keberhasilan, ketenaran, dan keberuntungan orang lain. Saya percaya bahwa ini adalah poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga dalam ayat-ayat selanjutnya lebih menekankan untuk kita memberikan kepedulian lebih banyak kepada lingkungan masyarakat kita, untuk bisa menyenangkan satu dengan yang lain, menghindari daripada sakit dan menyakiti. Juga dalam penekanan ayat ini mengandung pengertian bahwa kita tidak boleh berpikir negatif atau menyebarkan fitnah, bahkan bahwa keberhasilan orang lain itu dikarenakan melakukan ketidakbenaran. Acap kali banyak asumsi, curiga, dan kepekaan yang sangat thinking, sehingga di lingkup para hamba-hamba Tuhan, ya secara tidak sadar oleh karena hal-hal yang bersifat kepentingan, bisa terjadi gesekan dan membawa kehidupan cenderung untuk kita tidak mewakili Tuhan di dalamnya. Dalam hal ini merupakan suatu penekanan yang Tuhan inginkan melalui surat Rasul Paulus, agar supaya kita bisa dapat memberikan suatu kepedulian dalam wujud mengekspresikan sukacita kepada sesama kita di saat mereka berada di dalam duka, dan bahkan mungkin mereka sedang berada di dalam tangisan. Itu kalau kita lihat dari ayatnya yang ke-15. Poin yang kedua, ikut prihatin melihat penderitaan dan kesengsaraan orang lain, itu
adalah merupakan satu hal yang sangat diperlukan. Bukan hanya sekedar untuk hanya bersimpati, tetapi juga kita bisa dapat berempati di dalamnya. Saya secara pribadi mengalami proses untuk menjangkau pelayanan secara kontekstual di desa dan di tempat pelayanan saya, oleh karena sesuatu yang baru mereka dengar, karena kebetulan saya memang berfokus kepada orang yang belum bergereja dan orang yang belum kenal gereja, dan lebih fokus kepada kaum Kebar, Nebayot, dan mereka-mereka yang di luar Kristen. Sehingga ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengalami benturan, kritikan, dan bahkan ada banyak perlawanan-perlawanan yang walaupun itu acap kali hanya bermuara dalam satu perkataan yang menyakitkan. Tetapi acap kali karakter seperti ini juga terjadi di lingkungan para hamba-hamba Tuhan. Contoh, saya meninggalkan zona aman dalam gedung gereja yang besar, di kota yang besar, datang ke tempat yang terpencil di pedesaan, menganggap bahwa itu adalah suatu kemerosotan, dan bahkan cenderung kalau namanya pendeta di desa, dianggap itu adalah bawahan, tidak ada apa-apa, dan bahkan mungkin tidak dikenan oleh Tuhan. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini kita juga tidak pungkiri, bahwa di lingkungan hamba Tuhan juga ada level menengah, ada level atas, dan ada level bawah. Sebetulnya ini tidak tepat ada pemikiran seperti itu. Tetapi faktanya itu acap kali terjadi. Oleh sebabnya, dibalik daripada motif saya ingin menyampaikan poin di pagi hari ini, agar supaya marilah kita belajar untuk lebih bersimpati dengan kadar kemampuan dan pemakaian Tuhan kepada setiap kita yang berbeda-beda. Ya. Karena tidak hanya untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, tetapi juga ikut peduli membantu meringankan penderitaan sesama kita. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-13, kita senantiasa justru memberikan pertolongan, dan bahkan secara fisik kita bisa memberikan tumpangan. Artinya kita senantiasa selalu memberikan respon positif acap kali, walaupun tentunya itu akan menggores atau membebani kita. Tetapi itulah kodrat sebagai hamba Tuhan, kita benar-benar harus memberikan kepedulian. Itu sebagai bukti untuk kita dapat tunjukkan kepada lingkungan, masyarakat, jemaat, sebagai bukti bahwa kita memiliki kekuatan kasih. Bukti sebagai kepedulian kita kepada sesama. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini, yaitu mengasihi orang yang membenci atau yang memusuhi kita. Ya, tentunya dengan cara yang kembali kepada Alkitab, di mana Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 14, bagaimana kita untuk bisa dapat memberkati mereka dan jangan mengutuk. Dalam hal ini sebagai bukti bahwa kita peduli kepada jemaat, kita peduli kepada masyarakat, kita peduli kepada sesama kita, maka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi, ya tentunya sekemampuan apapun yang kita miliki oleh karena tingkat kasih karunia daripada Tuhan, maka kita sebagai bukti bahwa kita peduli kepada sesama, kita harus saling memberkati. Kita harus saling menguatkan, dan ada penekanan untuk jangan mengutuk. Artinya jangan menjustin, jangan menyepelekan, atau jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain.
Dalam hal ini, saya juga ingin menyertakan dengan kesaksian singkat, di mana khususnya untuk di Kota Kendari, sekarang dalam lingkup kebersamaan, yang ada justru ada satu persaingan kelompok persekutuan para hamba-hamba Tuhan, mana yang lebih canggih dan mana yang lebih terlihat pinter, dan bahkan di mana yang terlihat lebih rohani. Jadi ada kelompok yang organisatoris tetapi tidak rohani, ada orang yang rohani tetapi lebih banyak kumpul-kumpul makan-makan dan minum kopi saja. Tetapi ada juga yang merasa bahwa ya biar nih kita kelompok yang kecil saja, ya yang penting kita bisa duduk bersama-sama untuk berdiskusi akan kebenaran firman Tuhan. Kelihatan baik, tetapi justru di sini kita sedang berada di dalam konsep di luar daripada apa yang dimaksudkan dan ditujui oleh Tuhan. Rasul Paulus menekankan untuk agar supaya kita bisa saling memberkati dan tidak saling menyalahkan, atau di situ dikatakan tidak saling mengutuk dalam Roma 12 ayat 14. Juga di sana juga menekankan ayatnya yang ke-17, katakan bahwa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun melakukan apa yang baik bagi semua orang. Saya dengan istri saya di satu tempat di pedesaan pada waktu pergi penginjilan, yang memang di sana mayoritas tidak ada orang gereja di sana, tidak ada orang Kristen. Pada waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan di sana, maka pada malam pertama kami diterima oleh satu keluarga. Tetapi pada malam kedua kami datang, kampak sudah di jalan. Masyarakat sudah menghalangi dengan kampak. Mereka sudah menghalangi dengan maksud untuk kalau nggak pulang, maka kami akan dicelakai. Tapi syukur oleh karena pelayanan kontekstual, istri saya suku asli di tempat di mana saya melayani. Dan puji Tuhan malam hari itu juga mereka justru berempati dan duduk ikut persekutuan. Dan puji Tuhan di sana justru sempat terbangun gereja. Bagaimana bukti bahwa kalau kita dibenci, kalau kita dimusuhi, walaupun mungkin kita dijahatin, tetapi kalau kita tetap peduli dan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru di sana kita hadir untuk menceritakan firman, justru kita di sana hadir untuk berbagi, maka nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Saudara, saya senang dengan doa-doa kita bersama di Desa Puupi yang saya layani sampai pada hari ini. Kami justru sudah ada 3 keluarga dari di luar gereja Kristen, di luar gereja kami di Desa Puupi ini, justru mereka yang datang minta izin untuk mereka gabung datang beribadah. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa dahulu mereka menjauhi, dahulu mereka mencibir, dahulu mereka mengkata-katai, tetapi kita tetap sambut dengan sukacita. Kita tidak membalas hal-hal yang menyakitkan dengan saling menyakiti, tetapi justru dengan kita mengasihi, dengan kita memberkati mereka, maka kita diberkati oleh Tuhan. Memang ini hal yang kelihatan sulit. Bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 20, Rasul Paulus katakan, ketika musuh kita lapar dan haus, kita wajib memberi makan dan minum. Oh, luar biasa. Memang hal ini sulit. Tetapi itulah yang kami lakukan. Sebagai wujud kepedulian, sebagai pemberita Injil, sebagai pegabar kebenaran firman Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kami percaya apa yang kami lakukan, dan saya percaya bukan hanya kepada kami juga di tempat ini, tetapi semua kita yang ada di grup The Power of Life ini juga sangat memahami dan Tuhan berikan kemampuan untuk melakukannya. Walaupun memang kelihatan ini sulit, namun itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dengan iman yang hidup,
merupakan aplikasi kehidupan kekristenan, terlebih kita sebagai utusan, sebagai duta, sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan peduli kepada sesama, dijadikan sebagai kekuatan kasih dalam kehidupan kita, maka ini akan membawa kehidupan kita untuk senantiasa selalu berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tentunya percuma kita rajin beribadah, rajin bersekutu, dan melayani jika kita tidak bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga tentunya percuma kita mengembar-gemborkan kasih jika diri kita sendiri belum bisa mempraktekkan kasih itu dan tindakan yang nyata yang diharapkan oleh lingkungan yang ada. Peduli kepada sesama harus dilandasi dengan pemahaman yang benar, yaitu apa yang kita pahami, kita bisa dapat nyatakan itu dalam bentuk kepedulian dan dalam bentuk kekuatan kasih. The power of life, the power of love yang kita senantiasa geluti, kita gumuli, dan kita lakukan sepanjang hari-hari yang ada ini adalah merupakan satu kekuatan baru bagi kita. Sehingga kita boleh dapat mempraktekkan dan menyatakan kepedulian kita kepada sesama kita. Ini adalah merupakan satu kerinduan ajaran Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi kita semua di pagi hari ini. Kita tidak boleh memandang muka, pilih kasih, atau karena ada motivasi yang lain untuk melakukannya semuanya itu. Tetapi lakukanlah itu sesuai dengan apa yang senantiasa disebut kebenaran firman Tuhan. Melihat waktu tinggal 1 menit untuk saya, karena saya lihat poin saya hanya dibatasi sampai jam 5 lewat 5 menit. Saya bacakan ayat 1 Yohanes pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-18. Bunyinya demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Luar biasa. Saya percaya dengan kesederhanaan saya menyampaikan, karena saya bangga dalam grup kita di pagi hari ini senantiasa sangat menghargai perbedaan dan lebih berfokus kepada menggali potensi-potensi Allah yang Tuhan percayakan di dalam setiap diri kita masing-masing. Jadi sebagai pendeta, sebagai gembala sidang yang ada di pedesaan, tentunya juga menggunakan cara dan kalimat-kalimat yang sesuai dengan harus saya gunakan di pedesaan yang ada. Dan biarlah dalam keterbatasan dan kesederhanaan saya ini, yang tentunya juga saya percaya di pagi hari ini kita bisa mendapatkan kekuatan dan bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Kiranya dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini bisa menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kita akhiri dengan kebenaran firman, dengan satu doa yang singkat. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus, Engkau sumber kemampuan bagi kami. Sehingga melalui doa bersama dalam grup The Power of Love di pagi hari ini, semua kami hamba-hamba Tuhan dikuatkan, disehatkan, dan diberkati Tuhan. Berikan kemampuan untuk boleh dapat menyatakan kekuatan kasih kami dalam bentuk kepedulian kepada sesama. Karena kami percaya kami hadir untuk Tuhan, dan Tuhan hadir untuk membawa kehidupan kami menjadi berkat dimanapun kami berada.
Ini syukur dan doa kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.